Ya, oke, kalau yang datang aja ini presentasinya dimulai aja, presentasi dimulai aja. Oke, silakan dimulai dari yang kalian saya cek hari ini. Harun Yahya sudah ada belum? Harun Yahya? Enggak ada. Belum, Pak. Belum. Oke, ini saya tandai merah untuk presentasi hari perdana ini. Terus berikutnya Naufal, ada nggak Naufal? Nah, sudah ada. Naufal, silakan. Baik, Pak. Nanti bisa ngeklaimkan di sini ya. Nanti kalau Anda ada 21 dari soal sama satu dari kontekstual, boleh ngeklaim 20. Tapi kalau hanya satu aja kontekstual berarti ngeklaimnya 10 ya. Oke, saya mulai. Oke, Di sini silakan. saya meneliti tentang hubungan persentase kehadiran mahasiswa dengan performa akademik. Untuk pendahuluannya, kehadiran mahasiswa di kelas sering dianggap sebagai indikator kedisiplinan dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Secara teoritis, semakin tinggi nilai tingkat Oh ya, kehadiran, semakin besar. sebentar, Mas Nova. Dipilih ininya, yang layoutnya yang untuk presentasi itu loh, yang paling bawah itu loh. Klik yang gambar kotak-kotak itu di atas itu. Yang sebelahnya share itu. Nah, itu pilih yang paling bawah. Yang paling bawah. Nah, itu kalau presentasi ini nanti. Oh ya, oke, Pak. Sudah berubah, Pak? Oh, di tempat saya kok belum. Tapi di tempat Anda sudah berubah. Oh iya. Di tempat saya sudah berubah, Pak, tapi di share screen-nya tidak berubah, Pak. Malah, Makanya diulang share screen iya. aja. Diulang share screen. Karena saya belum stop share screen. Coba saya tak stop. Oke, saya tak hentikan. Nah, sekarang diulang coba. Coba, Pak. Nah, sudah ini. Nah, udah. Oke, silakan. Oke, baik. Saya ulangi untuk pendahuluannya. Kehadiran mahasiswa di kelas sering dianggap sebagai indikator kedisiplinan dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Secara teoritis, semakin tinggi tingkat kehadiran, maka semakin besar pula peluang mahasiswa memahami materi yang diajarkan. Namun demikian, hubungan antara kehadiran dan performa akademik perlu diuji secara empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara persentase kehadiran mahasiswa dan nilai ujian akhir semester menggunakan pendekatan regresi linear sederhana. Kemudian data yang saya gunakan yaitu data penelitian yang terdiri dari 73 mahasiswa semester 7 program studi teknik komputer pada tahun 2014 di Dr. Dr. Babasaheb Ambedkar Technological University di India. Data dikumpulkan pada saat perkuliahan mata kuliah software arsitektur. Dengan sumber datanya saya mengambil dari Kaggle. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada dua variabel, yaitu attendance kehadiran, persentase kehadiran mahasiswa di kelas dalam persen, dan juga end semester examination atau nilai ujian akhir semester dengan rentang 0 sampai 70. Data bersifat kuantitatif dan digunakan untuk menguji hubungan linier antara kehadiran dan performa akademik mahasiswa. Kemudian saya lanjutkan dengan analisis, yaitu model regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah ujian akhir sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali attendance tambah error. Atau di sini saya ingin melihat bahwasanya apakah persentase kehadiran mempengaruhi variasi dari nilai ujian akhir.
berdasarkan komputasi yang telah dilakukan menggunakan bahasa pemrograman R, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu nilai ujian akhir TOPI sama dengan 52,884 dikurangi 0,0766 kali kehadiran. Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien kehadiran atau beta 1 bernilai minus 0,0766 dengan nilai pi sebesar 0,354. Nilai koefisien determinasi diperoleh sebesar R kuadrat yaitu 0,012 atau 1,2%. Kemudian visualisasi hubungan antara persentase kehadiran dan nilai ujian akhir semester ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk scatter plot hubungan antara kehadiran dan nilai ujian akhir. Kemudian untuk pembahasannya, koefisien regresi bernilai negatif sebesar minus 0,0766 yang secara matematis mengindikasikan bahwa peningkatan 1% kehadiran diperkirakan menurunkan nilai EC sebesar 0,0766 poin. Namun demikian, nilai pi sebesar 0,354 menunjukkan bahwa koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa persentase kehadiran berpengaruh terhadap nilai ujian akhir semester. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,012 atau 1,2% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi nilai EC yang dapat dijelaskan oleh variabel kehadiran. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang dibangun memiliki daya jelas yang sangat rendah. Secara visual, scatter plot juga memperlihatkan bahwa titik-titik data tersebar relatif acak dan tidak membentuk pola linear yang kuat, sehingga mendukung hasil analisis statistik yang menunjukkan hubungan yang lemah antara kedua variabel. Secara kesimpulan, berdasarkan hasil yang telah dilakukan, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa persentase kehadiran berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian akhir semester pada data ini. Variabel kehadiran hanya mampu menjelaskan sekitar 1,2% variasi nilai EC. Temuan ini menunjukkan bahwa performa akademik mahasiswa kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar kehadiran, seperti kemampuan akademik awal, strategi belajar, atau faktor individual lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk komputasinya sendiri seperti ini. Nah, oke, perhatikan di situ ya, pas di scatter plotnya itu. Nah, beberapa asumsi kelihatan, ini kan baru 1X, 1Y kan ini? Iya kan? Iya, iya Pak. Nah, lihat itu kan sebarannya itu. Nah, itu mengindikasikan nanti beberapa asumsi-asumsi apa. Anda sudah ngecek asumsi belum ya? Belum? Belum Pak. Nah, ini, jadi kan waktu kuliah di ART, Anda kan mesti harusnya setelah kerja itu dicek asumsinya. Jadi untuk melihat bahwa ini bisa juga, kan kesimpulan Anda tadi X nggak mempengaruhi Y gitu kan. Iya ya Iya tadi Pak. ya. Nah, padahal bisa juga hubungannya dia konteksnya bisa juga karena hubungannya karena bisa juga karena tadi asumsi-asumsi karena alat regresi kemarin asumsinya apa aja? Alat regresi Ada linearitas, terus lalu ada homogenitas, terus terus ada normalitas, mm, terus satu lagi, nah satu ya lagi apa ya? ada autokorelasi kan antar Oh iya, ya di independen. Jadi terus tadi normalnya. Jadi nanti mana yang dilanggar. Nah, nanti kalau sudah ini kan besok ditambah di materi ekonomi kan kita akan nambah bagaimana kalau beberapa hal dilanggar tadi. Harus diatasinya gimana. Nah, inilah tadi yang dikatakan karena kita ini kan kemarin memang oke lah untuk hari Minggu perdana kan kita masih gunakan yang ART tapi minimal dicek pelanggarannya apa aja itu. Supaya kesimpulan yang kemarin saya katakan kan gara-gara kita salah gunakan pisau yang rusak adalah yang dipotong-potong tadi kan. Kalau dalam konteks data ya hasilnya. Jadi ini
bisa juga besok setelah semua dipenuhi asumsinya menggunakan metodenya beda, mungkin bisa juga kesimpulannya masih sama, ya bisa aja, itu kan nggak tahu, karena ini kan belum dianalisis kan. Tapi secara intuitif kadang orang anggap oke lah, tapi memang itu nggak satu-satunya variabel atau faktor yang harus jadi perhatian. Rajin kuliah tapi cuma presensi aja, tapi nggak memperhatikan waktu kuliahnya, ya itu bisa aja kan. Itu yang namanya hasil dari dia juga harus ada belajar sendirinya, ada. Nah itu maka nanti naiklah ke multiple regression ya pada minggu depannya ya. Kalau datanya tersedia cukup banyak enggak variabelnya dari sumbernya? Untuk hanya ada 3 variabel, Pak. Ada Nah, nilai dari kehadiran, nilai mid semester, sama yang final exam. ya oke, nah ini kan sudah mulai mencerminkan terkait kemampuannya kan. Jadi nggak kehadiran, tapi kalau ujiannya jelek-jelek ya sama saja tetap kan. Nah, oke, berarti nanti untuk minggu depan Anda mulai naik ke yang multiple, karena kalau multiple berarti harus ngurusin apa lagi, kemungkinan asumsi apa yang kemudian dilanggar. Kalau variabelnya banyak, prediktornya banyak, ada satu asumsi lagi, apa coba? Oh, Nah, barusan kemarin kuliahnya sudah lupa. Apa itu? saya Maka lupa. tadi rekamannya sudah saya upload ya, supaya jadi Anda kalau memang pas kuliah nggak fokus, minimal nanti nonton lagi itu. Saya upload di kan saya punya channel yang Tridharma itu. Itu untuk merekam, walaupun nggak sempat saya edit, pokoknya ya asli aja itu di situ. Ini pun nanti akan saya upload juga supaya Anda jadi apapun yang saya ngomongkan nggak berkali-kali saya harus menjelaskan. Tapi nah nanti Anda kan kalau dengan direkam kan di YouTube kan bisa diulang-ulang kan, apa aja sih ini gitu. Jadi kalau banyak prediktornya namanya apa? Ada resiko, ada kemungkinan, ada asumsi yang dilanggar, yaitu namanya multikolonialitas ya. Sudah ingat belum? Iya, Pak. Ya, kalau berarti masuk ke area multiple regression. Jadi saya harapkan memang belajar di era sekarang itu enak dibanding zaman dulu, karena saya ingin tahu apa harus ke perpus. Sekarang cukup di depan komputer, ketikan ke ChatGPT, ini apa? Wah, langsung kalau kita nggak mantep, minta link buku digitalnya. Kayak ini kan semua saya digital kan itu bukunya. Anda nanti buka aja di situ. Itulah belajar yang zaman sekarang. Jadi nggak harus, kalau dulu saya harus ke perpustakaan kan, karena bukunya ada di perpus. Sini nggak punya kan, nggak ada digital waktu itu, nah, maka perpus tempat satu-satunya saya harus belajar. Kalau sekarang kita punya serba virtual gitu, sudah. Ya nanti silakan ini iterasi pertama ya, saya harapkan sampai ke iterasi yang ke-14 nanti, karena kita 14 minggu ya. Nah, salah satunya apa yang bukan cuma kehadiran, tapi apa ini kalau yang diperhatikan adalah nilai UTS-nya besok, nilai UAS-nya kayaknya ya, ini ya. Ya, yang Yang belum saya pakai yang nilai UTS, Pak. ya nanti makanya nanti dicoba, terus kalau datanya bisa ditambah lagi, apa sih yang sebenarnya ini menarik riset ini, karena selama ini jadi apa? Nah, sebenarnya kalau kita lihat di Anda kan kalau setiap habis selesai UAS apa ya yang Anda nulis ngisi 14 itu. Dosen datang tepat waktu, saya setelah kuliah paham enggak. Nah, kalau Anda bisa dapat data itu menarik itu. Artinya apa? 14 poin yang ditanyakan oleh evaluasi itu namanya kan EDOM kalau salah apa ya? Benar ya? Evaluasi Iya, apa itu? Pak. Dosen. Iya, Pak. Iya kan? Nah, Anda ingat-ingat itu variabelnya kan ada 14 kalau nggak salah itu yang ditanyakan. Skornya dari 1 sampai 4 apa ya? Atau berapa? Karena kan saya nggak ngisi kan, saya cuma lihat hasilnya aja itu. Nah, kalau itu bisa didapat, wah itu menarik. Jadi itu berarti ada 14 yang harus diperhatikan untuk keberhasilan suatu kuliah gitu. Salah satunya tadi kalau nggak salah ada dosen ini, terus Anda memang setelah kuliah ini jadi paham, terus apa lagi lah itu, ada 14 saya juga nggak apa. Nah, coba Anda apa mencoba dari yang 14 tadi, kalau Anda perlu melakukan, ingin latihan kecil-kecil kan Anda melakukan survei ke teman-temannya itu. Dengan pertanyaan itu aja yang dikasih Anda masih bisa buka si masternya kan? Yang ada isian itu, bisa Anda.
Bisa, Pak. Supaya 14 tadi, coba tanyakan ke teman Anda ini, mungkin yang sama-sama kuliah, tapi untuk yang kuliah apa yang sudah lalu gitu. Di ini kayaknya, walaupun mungkin jawabannya menurut Anda nomor ini berapa, nomor yang kan ada 14 pertanyaan. Memang selama ini yang kita sayangkan sebenarnya data ada di akademik di mana-mana, tapi nggak pernah kita analisis. Nah ini Anda bisa dapat data ini data real apa data ini? Kok bisa orang India ini dari apa sumbernya? Berupa paper atau hasil riset atau apa ini? Saya Anda bisa ambilnya dari Kaggle, Pak, tapi ada keterangan hmm. datanya itu sumbernya dari mana secara spesifiknya seperti itu. Nah, nanti tolong didetailkan ya, dari Kaggle, karena saya hanya ingin apakah ini data imitasi apa data beneran itu. Kalau data beneran berarti di India ada orang yang ngolah ini. Di Indonesia coba ada nggak yang kayak gini dianalisis? Kira-kira berdampak ke ekonomi nggak kayak gini sih? Menurut Anda relevan nggak untuk urusan keekonometri? Oh, Relevan nggak? Nah, ini Anda nggak melihat. Gara-gara kuliah ini, misalnya, itu iya. menaikkan nilai ekonomi Anda nggak? Kalau Anda paham di semua pelajarannya, Oh, kuliahnya, Anda jadi IPK-nya tinggi, dan kalau wawancara Anda keren, meyakinkan, wah mungkin dapat perusahaan yang bagus ya, tempat kerja yang bagus, tapi ditanya kuliahnya apa, nggak jelas semua, walaupun hadir kuliah terus, tapi nggak paham semua, walaupun IP-nya tinggi. Kan malah si pihak ininya, ini kok bisa ya IP segitu kok suruh ngomong aja nggak jelas semua. Semua lupa misalkan kayak gitu. Jadi nanti dikira, wah ini dari mana? Nah itulah sebenarnya apapun ini dari kuliah kan untuk menaikkan nilai ekonomi Anda kan. Jadi betul, Pak. kalau orang yang kuliahnya berhasil kan ya nyari kerjaan gampang, berarti nanti gajinya juga besar lah gitu. Jadi punya nilai ekonomi kan di situ. Nah, makanya inilah, ini kan baru di depan, jadi nggak selalu ya kausalitas itu langsung, tapi bisa juga tidak langsung segera, bisa juga untuk in the future-nya itu. Nah, inilah menariknya berbicara ekonometri kan, tidak selalu konteks sekarang, tapi kita ingin lihat bagaimana tidak bisa dampak langsung, mungkin dampak lanjutannya yang harus diperhatikan itu misalnya. Nah, ini nggak apa-apa, nanti untuk setiap itu saya harapkan Anda ada rasa ingin tahu, jadi Anda berusaha mengejar lebih jauh. Nah, inilah membangun rasa ingin tahu itu penting sekali supaya Anda selalu ingin belajar, belajar, belajar gitu. Wong sekarang untuk ingin tahu kan gampang kan, tanya ke siapa? Kalau Anda ingin AI. tahu, nah AI itu kan. Apakah Anda tanya ke teman Anda? Belum tentu teman Anda jawab. WA teman Anda, belum teman Anda jawab. WA dosennya juga belum tentu langsung dijawab gitu. Nah, kalau Anda tanya si AI, apa ini yang dari ini? Nah, mungkin kita bantuan sekalian, ini data yang saya ingin dapat data tambahan dari mana sebenarnya. Nah, Anda nanti rasa ingin tahu itu akan semakin dipupuk, dan dari rasa ingin tahu itulah akhirnya Anda punya banyak tahu kan. Nah, ini yang saya harapkan, karena di dalam konteks ekonomi kadang-kadang kita, makanya kenapa sampai non linear boleh, sampai nanti persamaannya ini kan masih persamaannya tunggal kan Anda ini kan. Iya, Pak. Iya kan? Nah, besok mungkin persamaannya jadi nggak harus pakai yang simultan. Nah, itu nantilah. Ini kan kuliah baru mulai, jadi nggak apa-apa. Tapi harapkan rasa ingin tahu Anda mulai dibangun supaya berakhirnya kuliah ini Anda dapat semangat yang lebih tinggi lagi tentang dunia ekonometri lah itu. Jadi harapan saya Anda nggak cuma diantarkan, tapi ya sampai bisa tahu banyak lah. Ya, oke, terima kasih Naufal. Untuk berikutnya, ini saya masih pakai urut sini dulu. Rifanda ada enggak? Rifanda kita, Eugena, Rifanda kita, Pelamboyan. Ada enggak? Enggak ada ya. Pokoknya kalau enggak respon langsung berarti enggak ada. Nah, ini saya tandai. Nanti Anda, karena presiden 1 ngeklaim K-nya masih di yang 10 ya. Terus berikutnya, Adinda ada enggak? Ada, Pak. Oke, silakan Adinda. Naufal boleh mulai latihan klaim nilai untuk Anda. Wah, hari ini saya dapat nilai berapa? Saya kalau hanya satu kasus maksimal 10 ya. Kalau Anda
saya harapkan juga sebenarnya nyoba soal di buku juga boleh gitu, biar textbooknya juga dikerjakan. Nah itu nanti dapat 20. Oke, silakan, Adina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gun dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya di mana berjudul Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Presentasi Penduduk Miskin di Indonesia. Yang di mana di latar belakang tugas ini adalah yang di mana tingkat kemiskinan di Indonesia pada September 2025 berhasil turun pada menjadi 8,25% atau sekitar 23,36 juta jiwa. Di sini ingin diketahui bahwa apakah UMP merupakan salah satu faktor yang dominan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Yang di mana yang pertama penetapan UMP bertujuan untuk menjamin pekerja memperoleh pendapatan minimum yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, peningkatan UMP diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, memperbaiki kesejahteraan pekerja, serta berkontribusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, di sisi lain, kenaikan UMP juga berpotensi mempengaruhi struktur biaya produksi perusahaan yang dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis untuk mengetahui hubungan antara UMP dengan tingkat kemiskinan di Indonesia. Analisis ini dilakukan menggunakan metode regresi sederhana untuk mengidentifikasi pengaruh UMP terhadap presentasi penduduk miskin di setiap provinsi, yang di mana data ini berasal dari Badan Pusat Statistik serta Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk tujuan dari tugas ini adalah yang pertama, memahami dan mengimplementasikan analisis regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan simulasi atau pengolahan data serta estimasi model regresi menggunakan metode OLS. Yang ketiga, memvisualisasikan hubungan antar variabel menggunakan scatter plot dan garis regresi untuk menggambarkan pola hubungan statistik. Yang keempat, menginterpretasikan hasil estimasi model regresi berdasarkan nilai koefisien regresi, signifikansi parameter, dan koefisien determinasi. Yang terakhir adalah menggunakan output regresi sebagai dasar dalam memahami untuk pengambilan keputusan. Untuk metodologinya sendiri adalah metode yang digunakan adalah regresi linear sederhana atau OLS untuk menganalisis pengaruh variabel independen dan terhadap variabel dependen. Yang kedua ada visualisasi data menggunakan scatter plot. Yang ketiga adalah analisis output regresi untuk mengevaluasi model berdasarkan nilai koefisien regresi, signifikansi parameter, dan koefisien determinasi. Terkait penjelasan data yang saya gunakan adalah di sini menggunakan data dari dua sumber, yaitu UMP dan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, di mana pada data BPS sendiri di sini menggunakan data semester 2 atau pada bulan September 2025. Data ini dipilih karena mencerminkan kondisi setelah berbagai aktivitas ekonomi dan program pemerintah berjalan selama setahun. Selanjutnya adalah hasil dan analisis. Di sini merupakan hasil dari scatter plot yang telah dibuat, yang dimana berdasarkan analisis scatter plot tersebut menunjukkan pola linear yang positif, tetapi tidak ditemukan pola linear yang jelas antara upah minimum provinsi atau UMP dan presentasi penduduk miskin, karena beberapa wilayah dengan UMP tertinggi tetap memiliki presentasi kemiskinan yang tertinggi, misalnya pada daerah wilayah Papua Barat dan Papua Pegunungan, sehingga keberadaan outlier tersebut menyebabkan hubungan antar variabel menjadi lemah, membuat koefisien UMP pada estimasi OLS cenderung tidak signifikan, dan menunjukkan bahwa UMP bukan merupakan faktor dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan provinsi. Selanjutnya adalah hasil dari regresi OLS. Di sini modal regresi yang digunakan adalah penduduk miskin sebagai variabel dependen sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali UMP ditambah dengan error, yang dimana intercept dari beta 0 sama dengan 3,4909 dengan koefisien UMP beta 1 2,00002,4 dan R-square-nya 0,050 atau 5%. Untuk interpretasinya adalah koefisien UMP positif menunjukkan bahwa kenaikan UMP sedikit terkait dengan peningkatan jumlah penduduk miskin, tetapi efek ini tidak signifikan secara statistik karena P lebih dari 0,05.
intercept tidak signifikan sehingga prediksi dasar jumlah penduduk miskin saya UMP sama dengan 0 tidak dapat dijadikan acuan. Dengan F statistik dan P value menunjukkan bahwa model secara keseluruhan belum cukup kuat untuk menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin. Dengan Watson yang rendah sekitar 0,746 yang dimana di situ kurang dari 2 berarti menandakan adanya autokorelasi positif pada residual. Selanjutnya adalah nilai R-square yang rendah atau sekitar 5% menunjukkan bahwa UMP hanya menjelaskan sebagian kecil variasi jumlah penduduk miskin, yang dimana terdapat faktor lain yang kemungkinan lebih berpengaruh. Dari hasil analisis yang dibuat adalah berdasarkan kenaikan UMP secara teoritis diharapkan menunjukkan kemiskinan karena pekerja mendapatkan penghasilan lebih tinggi, namun data menunjukkan tidak ada bukti kuat bahwa UMP sendiri mempengaruhi jumlah penduduk miskin di provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti kesempatan kerja, distribusi pendapatan, harga kebutuhan pokok, dan layanan sosial lainnya. Untuk saran penelitian selanjutnya adalah bahwa untuk penelitian ini selanjutnya dia tidak hanya berfokus pada satu faktor saja, tetapi bisa mempertimbangkan faktor lain yang linear dengan menambahkan variabel lain seperti tingkat pendidikan, lapangan kerja, inflasi, atau bantuan sosial untuk mendapatkan model yang lebih akurat. Untuk hasil komputasinya sendiri, Klik coba yang komputasinya, diklik. Keluar enggak collab-nya? Coba klik di situ. Nah, kalau langsung nyambung berhasil berarti oh ya, saya cek juga di tempat saya. apakah sudah terlihat, Pak? Screen-nya. Akan ada share-nya, mesti share yang Anda belum ngelingkan di ini ya tadi ya? Sorry, ini Adinda ya, sorry. Oh, tadi yang belum. Karena saya cek moga-moga collab-nya sudah ada minggu 1. Oke, ini saya cek collab-nya, saya sudah bisa buka. Nah, nanti sekarang coba lihatin di yang kesimpulannya, yang kesimpulan tadi. Yang kesimpulan di overleaf-nya sekarang, Anda pindah ke overleaf-nya. Ke overleaf. Nah, tolong di kesimpulannya nanti kesimpulan tentang alatnya, alat statistik yang metodenya tadi. Anda sudah dapat yang pelanggaran asumsinya apa aja tadi? Yang sudah oleh Anda? Baru autokorelasi, Pak. Nah, yang lainnya belum kan? Nah, nanti di kesimpulannya ada kesimpulan metodenya. Jadi, waktu Anda gunakan ini kan analisis regresi sederhana kan, yang metode paling sering dipakai orang, paling ini, tapi bahayanya hasilnya bisa kayak tadi Naufal juga kayaknya banyak pelanggaran. Nah, nanti tuliskan di situ pelanggarannya. Nah, nanti Anda tetap fokus ini aja, karena memang ini penting ya, isu tentang kemiskinan ya, karena ini barusan kemarin gara-gara yang miskin tidak boleh kemarin itu gunakan BPJS jadi heboh lah itu. Nah, silakan Anda pertama kalau variabel 1 aja dulu UMP ini. Maksimalkan sampai semua asumsi tadi tidak dilanggar. Mungkin Anda harus naik level kan. Mungkin apakah non-linear atau perlu apa, silahkan langsung loncat dulu, nggak apa-apa. Walaupun nanti saya kuliahnya tetap step by step ya. Tapi Anda coba loncat kan bisa, sekarang sudah ada AI kan, Anda bisa kemana-mana dului dosennya, nggak apa-apa. Kalau zaman saya dulu, kalau ingin dului dosennya itu harus ke perpus itu. Baca sendiri ini. Kalau kadang kan kita ingin dului kan, wah ini kayaknya kalau ikuti dosen kan harus step by step kan. Mengikuti ritme kuliah kan, tapi kadang kita ingin dului. Nah, Anda kalau dengan adanya AI sekarang mau dului bisa. Jadi tadi ada pelanggaran di asumsi ini harus diatasi dengan cara apa? Ini kan tadi autokorelasi ya Anda ya tadi ya. Iya. Autokorelasi. Kira-kira menurut Anda diatasi dengan apa? Kalau ada korelasi? Masih ingat kemarin bab berapa yang Anda mengadopsi model yang ada autokorelasi? Nah, ya oke lah, nanti lihat di bukunya, kalau enggak tanya si AI. Kalau lihat bukunya bisa di bab berapa, itu bab sudah agak belakang itu.
Karena di bagian satu itu kita masih pakai bagian 2 sudah boleh ngecek asumsi kan. Kalau di situ ada pelanggaran apa, naik ke bagian 3. Bagian 3 itu ada ngurusi autokorelasi, ngurusi heteros, ngurusi nggak normal, ngurusi apa lagi, multiko. Nah, itu nanti Anda tetap temanya, saya harapkan masih tema kemiskinan ya, nggak apa-apa, pertahankan, Anda terus nambah datanya. Kalau novel tema tentang pendidikan tadi ya, yang nanti saatnya sudah maksimal di situ, artinya kita ingin menggali lebih jauh tentang dunia pendidikan oleh novel tentang kuliah itu. Maka tadi novel kan saya saranin lihat yang 14 poin yang diinikan sebagai evaluasi itu untuk dosen. Nah, itu saya harapkan kalau hasilnya nanti suatu saat sebenarnya kalau boleh pakai datanya yang minimal data saya nggak apa-apa lah kalau saya boleh buka itu. Yaitu dari situlah nanti untuk evaluasi dosen kan, saya ngajarnya besok harus saya ubah enggak ini. Karena kalau dengan kayak gini mahasiswanya tetap pada nggak paham misalnya, malah pada nggak hadir tapi hanya yang penting presensi. Gitu. Nah itulah nanti yang bisa dikejar lebih jauh. Ini untuk novel. Kalau untuk yang Anda ini kemiskinan silakan, apakah hanya urusan UMP? Kalau UMP misalkan sebagai dasar untuk menghapus kemiskinan, yang paling dikenai beban berat siapa kalau UMP-nya dinaikin? Negara. Siapa kalau UMP dinaikkan? UMP Jogja dinaikin. Tahu UMP singkatan apa? Upah minimum provinsi. Nah, Provinsi Jogja dinaikkan UMP-nya. Siapa yang biasanya nanti akan keberatan? Siapa sih yang bayar UMP? Apakah gubernur? Siapa yang bayar UMP? Upah minimum provinsi. Yang bayar siapa? Provinsi. Nah, ini berarti Anda belum membaca lebih jauh. Nah, tolong Anda aktifkan rasa ingin tahunya. Jadi UMP adalah upah minimum provinsi, artinya perusahaan-perusahaan atau para yang pekerja di Jogja itu pemberi kerja harus ngasih upah minimal sebesar itu. Karena itulah berarti kalau makin dinaikkan siapa yang berat? Ya pemberi kerja. Pemberi kerja siapa sih? Ya misalnya Anda punya restoran, punya pegawai. Mungkin Anda punya usaha bisnis kan ada banyak pegawai di Indomaret, pegawai di mana itu kan harus digaji kan. Nah kalau ngikuti standar itu mungkin untungnya aja nggak sampai segitu. Nah itulah kenapa UMP antar provinsi biasanya beda-beda. Jakarta paling tinggi karena mereka dari sisi ininya. Nah itulah yang saya harapkan Anda pada saat memilih tema ini tumbuhkan rasa ingin tahu tentang UMP. Jangan sampai tadi Anda UMP nggak tahu kan jadinya. Iya. Nah tanya si AI apa sih UMP? Tahu tapi nggak tahu itu. Jadi siapa yang bayar gitu ya? Iya, nggak tahu siapa yang bayar. Makanya, padahal yang nanti yang protes itu yang bayar. Itulah kenapa UMP dinaikin mesti ada yang merasa keberatan karena dia bagian yang bayar. Kalau yang bayar itu gubernurnya nggak apa-apa. Tapi yang bayar kan pemberi kerja. Lah pemberi kerja ya salah satunya ya kan ada yang kerja di pemerintah kan. Nah, maka harus minimal karena UMP kan kata minimal ya, jadi upahnya itu. Ya oke, ini nanti silakan untuk kelanjutannya. Udah tahu kan? Jadi saya kan Ya, ini ada jadi nanti staf ahli urusan UMP gitu ya. Ya urusan kemiskinan, sorry. Jadi Anda nanti kan targetnya Pak Prabowo berapa presiden kita untuk kemiskinan di Indonesia? Tahu nggak? kurang tahu, Pak. Nah, cari tahu mulai karena kalau bisa kemiskinan dihapuskan dari Indonesia kan, kalau bisa 0. Sekarang kemiskinan berapa ini? Kalau Anda pakai mana datanya ini? Provinsi. Data dari BPS, Pak. Nah, yang kemiskinan paling tinggi di mana? Di Papua. Paling rendah? Paling rendah. Nah, kadang kayak gitu menarik untuk melihat. Kenapa ada yang sampai setinggi itu? Yang rendah segini. Nah, nanti yang sudah rendah dicari tahu kenapa dia kok bisa rendah. Nah, itulah nanti untuk yang tinggi direndahkan. Karena kalau bisa
kemiskinan nggak ada. Kalau di Papua berapa tadi? Sekitar 29,5%. Nah, padahal berarti dari penduduknya berapa, berarti berapa orang itu. Nah, kalau yang terkecil sudah kelihatan tadi. Nah, Anda bisa nambahkan lihat yang terbesar, terkecil, supaya Anda bisa memahami. Yang miskin, yang paling kecil aja sebenarnya masih cukup besar bagi ukuran kalau negara maju. Karena kita kan ingin targetnya dari negara maju kan. Nah, nanti Anda boleh lihat, di negara maju, yang miskin masih ada enggak sih? Nah, kalau ada, berapa persen misalnya. Nah, kita berarti harus mengejar mungkin salah satu indikator kalau negara maju yang miskinnya kalau bisa sedikit kan. Berapa tadi yang paling kecil di Indonesia dan itu Yang kecil ternyata DKI, Pak. DKI Jakarta. Ya. berapa persen? 4,28. 4,28. Mungkin yang KTP DKI kan. Kalau yang KTP-nya bukan DKI tapi tinggal di DKI itu bisa memperbesar itu. Kan Anda lihat kan Jakarta kan itu. Iya. Itu kan banyak orang yang nggak KTP DKI jadi nggak masuk daftar ini kan. Kalau seandainya itu yang pada ngumpul di Jakarta itu semua harus ber-KTP DKI, mungkin banyak orang-orang pendatang yang posisinya statusnya mungkin masih enggak. Ini berarti kecil, saya yakin yang KTP DKI. Tapi di DKI ada nggak yang bukan KTP Jakarta yang tinggal di sana? Nah, nanti perlu cari tahu kok kecil ya. Padahal kalau melihat di Jakarta masih banyak kampung-kampung apa yang daerah-daerah apa yang apa Kumuh itu loh, area yang kayaknya banyak orang yang miskinnya kan gitu. Ya oke, ini temanya juga menarik dari pendidikan ke sini, nanti silakan ditambahkan ya. Sekali lagi kesimpulannya ada kesimpulan alatnya, teorinya, teori statistiknya, dan kesimpulan studi kasusnya ya. Dan ini mulai saya bacakan di skripsi juga begitu, supaya kamu dari segi teorinya kayak apa kesimpulannya, terus studi kasusnya apa. Nah, nanti saran dari sisi teori apa tadi? Nanti ada saran teori. Anda harus apa tadi? Mengurusi, mengatasi asumsi yang dilanggar. Terus yang saran yang berikutnya untuk di kasusnya perlu nambah mungkin variabel yang terkait kemiskinan, nggak cuma UMP kayaknya, mungkin pendidikan atau apa. Nah, ini salah satunya. Itulah yang harus diatasi kalau ingin menurunkan kemiskinan, misalnya kayak gitu. Ya oke, saya kira sudah bagus. Kalau nggak ada AI nggak mungkin jadi dalam sehari ya. Jadi manfaatkan, karena kalau besok kerja pun Anda boleh pakai AI kan. Kira-kira kerja nggak boleh loh kalau kerja di sini pakai AI. Ya kalau ingin lama ya silakan. Nah, kalau Anda dibayangkan habis meeting kemarin besok terus sudah jadi ya, di era zaman nggak ada AI, ada yang harus pulang ke Jogja dulu. Pak, saya mau fotokopi buku-buku ini, karena kalau ke perpus kan harus nggak boleh kan kalau alumni. Dari buku-buku saya fotokopi karena dia ingin belajar lagi setelah lulus. Sekarang betapa enaknya kan, kecepatan tinggi kita bisa waktu ya. Tapi sekali lagi, Anda tetap harus jaga, jangan sampai Anda juga jadi kayak mesin ya. Hanya tidak ada suasana kebatinan Anda, analisis kemiskinan, kalau tadi sempat UMP, itu siapa yang bayar, tidak rasa ingin tahu, bukan. Karena si mesin tadi yang jawabnya cuma kayak gitu. Tapi kalau Anda sudah biasa mendiskusikan itu, lama-lama mesin itu kan dia harus dilatih juga kan. Ya oke, makasih untuk terima kasih Pak. Tidak ya, jadi lanjutannya Reza, ada nggak Reza? Hadir Pak. Oke, hadir, silakan Reza. Apakah sudah? Sudah. Masuk, Pak? Ya. Ya. Pada kesempatan kali ini saya mengambil topik pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk latar belakangnya, kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang cukup serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata,
tingkat kemiskinan di wilayah ini masih tergolong relatif tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi jumlah kemiskinan adalah tingkat pengangguran. Ketika tingkat pengangguran meningkat, banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan berpotensi masuk ke dalam kategori miskin. Untuk deskripsi dan sumber datanya, data yang digunakan adalah dari tahun 2007 hingga 2025 yang tersedia di web BPS. Untuk variabel X-nya tingkat pengangguran, variabel Y-nya jumlah penduduk miskin. Lalu untuk hasil dan pembahasannya, berdasarkan grafik ini dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran cenderung diikuti oleh peningkatan jumlah kemiskinan. Namun penyebaran data yang cukup variatif mengindikasikan bahwa terdapat faktor lain yang juga berperan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jadi tidak hanya tingkat pengangguran saja. Lalu berdasarkan malas regressionnya dapat diperoleh model Y yaitu 359,706 ditambah 36,122 dikali tingkat pengangguran. Lalu lanjut untuk uji signifikansi parsialnya atau uji T diperoleh nilai T sebesar 3,247 dengan p-value sebesar 0,005. Karena p-value kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Artinya tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu untuk uji F-nya, nilai statistik S sebesar 10,54 dengan probabilitas sebesar 0,00474. Karena nilai probabilitas kurang dari 0,05 maka model regresi secara keseluruhan signifikan dalam menjelaskan jumlah variasi jumlah penduduk miskin. Untuk koefisien determinasi kita dapat melihat dari nilai R-square-nya yaitu sebesar 38,3%. Variasi jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variasi tingkat pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 61,7 dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Lalu untuk uji asumsinya, yang pertama yaitu autokorelasi positif, yaitu diperoleh dengan nilai Durbin Watson sebesar 0,853 mengindikasikan bahwa adanya kecenderungan autokorelasi positif pada residual. Lalu untuk uji asumsi normalitasnya, yaitu diperoleh nilai sebesar nilai p-value sebesar 0,367, yakni lebih besar dari 0,05 maka residual dapat dikatakan berdistribusi normal. Untuk uji heteroskedastisitasnya menggunakan Brecht-Pagan yaitu diperoleh nilai tes p-value-nya sebesar 0,925 yakni lebih besar dari 0,05 maka H0 tidak ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah heteroskedasitas atau telah memenuhi asumsi homoskedasitas. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil regresi, tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan setiap kenaikan 1% tingkat pengangguran akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 36,122 ribu jiwa. Model regresi yang terbentuk mampu menjelaskan sebesar 38,3% variasi jumlah penduduk miskin. Sedangkan sisanya sebesar 61,7% dipengaruhi oleh faktor ekonomi lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model. Dengan demikian, kebijakan yang berfokus pada penurunan tingkat pengangguran dapat menjadi salah satu strategi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kodenya apakah bisa keluar, Pak? Nah, ini makanya nanti share screen-nya itu jendela, jangan layar ya, biar kalau Anda ngeklik langsung kelihatan. Karena kayaknya Anda klik apa tadi share-nya share yang layar kayaknya. Jadi layar yang overlap aja, layar yang collab-nya nggak kelihatan semua tadi. Oh iya. Kalau share screen itu, share screen yang jendela ya. Yang kan ada jendela, ada layar sering bahasa ini. Nah, ini jadi ini sekarang udah
Ya, artinya yang penting jalan. Nah, di situ perhatikan R square masih rendah, pelanggarannya mana. Nah, nanti di kesimpulannya kayaknya juga belum ada kesimpulan statistiknya ya. Asumsinya Oh apa ya, saja yang dilanggar. Terus kalau R square-nya masih kemungkinan masih bisa nambah variabel oke. lagi. Nah, nanti Ya, silakan dilanjut. Jadi kalau Anda ini artinya nanti kalau di Pak Gubernur tahu Anda jadikan staf ahli urusan kemiskinan tapi Gubernur Jogja ya. Tadi DIY ya di datanya ya. Iya ya. ya, daerah Nah, berarti DIY, Pak. hanya Anda ngurusi ahli Jogja. Nah, bagus ini supaya nanti oh ini kalau pengangguran itu berpengaruh ke kemiskinan. Kalau ingin menekan angka kemiskinan, maka pengangguran juga ikut ditekan karena pengaruhnya apa tadi? Ya, jadi penganggurannya naik, maka kemiskinannya Naik, ikut kan. kemiskinannya juga naik. Nah, itulah nanti. Tapi pertama cek metodenya ya, metode statistiknya. Pelanggarannya apa aja. Itu diatasi besok Iya, untuk Pak. yang minggu berikutnya. Kalau Adinda tadi Ya, ahli untuk staf presiden ya, karena nasional kan tadi ngurusin. Nah, salah satunya nanti ini ada kaitannya dengan Anda karena ada ngurusi yang Jogja. Bagus. Jadi nasional ada yang ngurusi tingkat provinsinya. Karena tadi kan itu berdasar apa? Kemiskinan provinsi, tapi ngelihatnya dari sisi UMP. Orang penganggur dapat UMP enggak? enggak. Nah, ya nganggur kok dapat gaji ya enggak. Nah, Iya, makanya jelas lebih jatuh miskin lagi. Waktu UMP-nya kecil aja sudah bikin jadi miskin kan? Jadi ditambah malah nggak dapat UMP karena nganggur kan. Nah, makanya orang nganggur harus dapat apa namanya itu yang kalau yang dikasih uang tanpa kerja, insentif atau namanya apa? bantuan dana apa Ya ya? bansos itulah yang sering Ya, Anda bansos. dapat berapa ratus ribu itu untuk berapa satu bulannya misalnya. Itu nggak usah pakai kerja, dapat uang. Nah, itu yang namanya bahasa bansos, nggak tahu mungkin itu yang di DK-nya. Nah, nanti silakan Anda tambahkan, yang penting sama-sama ahli kemiskinan Anda ya. Sekarang ada kemiskinan di Jogja, nanti jadi gimana? Jogja termasuk yang nomor berapa tadi? Karena yang terendah kan DKI ya, yang tertinggi Papua. Jogja kira-kira ranking berapa? Anda tahu nggak dari sisi kemiskinan? Bentar, Pak. Nah, ya kayak gitu disiapkan ya, supaya kalau nanti presentasi di depan gubernurnya mantap gitu ya. Kita sekarang ranking berapa ya? Wah, Peringkat 16, Pak. 16. Di Nah, inginnya peringkat tertinggi siapa? Kemiskinannya? Ranking 1 siapa ranking 1? Papua, Pak. Papua. Ingin menaikkan ranking apa menurunkan ranking? Menurunkan. Nah, nurunkan. Jangan sampai gara-gara ingin ranking, nanti inginnya ranking 1, malah jadi Papua nanti. Nah, itu menarik. Jadi nanti ini kalau Anda juga boleh nambahkan UMP di Jogja, tapi pengangguran sudah. Nah, UMP kalau terlalu tinggi, mungkin banyak perusahaan collab kan. Kalau perusahaan collab akhirnya mem-PHK apa ininya kan karyawannya jadi pengangguran. Nah, maka bahaya itulah mencari optimal keputusannya di situ. Jadilah ekonometrik adalah bagaimana kita membuat model yang jadi komprehensif, yang jangan hanya mengejar oh ya apa UMP dinaikkan, ternyata perusahaannya jadi bangkrut. Kalau bangkrut kan PHK, jadinya pengangguran malah naik. Satu sisi sarannya Dinda tadi, ayo UMP dinaikkan biar kemiskinannya turun. UMP dinaikkan, perusahaannya nggak kuat bayar, kolaps, akhirnya bangkrut. Akhirnya pengangguran meningkat. Nah, yang kena dampak Reza berarti kan ini, oh Ya, gara-gara nurutin Adinda semua suruh naikkan UMP-nya, jadi banyak perusahaan yang kolab, akhirnya pengangguran meningkat ini. Wah, saya jadi kena dampaknya ini. Padahal di modelnya Anda, kalau bisa pengangguran ditekan seminim mungkin. Nah, maka itulah programnya Pak Prabowo kan, menambah banyak lapangan pekerjaan. Ini supaya pengangguran bisa ditekan. Tapi konsekuensinya tadi, kalau sudah kerja mesti ada UMP kan. Nah, kalau UMP ketinggian, perusahaan pada kolab. Nah, ini silahkan nanti ini
dari yang nanti silakan Anda fokus yang Jakarta, Jogja ya Anda ya ini ya tadi ya. Anda Ya, asalnya Jogja, siapa Pak. bukan? Asalnya Apa, mana? Pak? Anda asalnya Asalnya dari Jogja, asal Jogja, Pak. Oke, berarti kan punya semangat nasionalisme, Jogjanya tinggi itu ingin menghapus kemiskinan. Tapi yang jelas ada ini yang memang saya pernah alami yang diterima di UGM yang akhirnya saya untuk yang bebas UGT sama apa namanya itu ya, masih ada nggak ya? Oh, bidik misi ya kalau nggak salah ya, masih ada nggak itu? Anda tahu nggak? Yang beasiswa itu ya, Pak? Iya, yang jadi dia nggak bayar UKT. Nah, saya pernah dulu, jadi ada yang dia anaknya penjual atau apa itu di nikahnya. Kan UKT ada leveling ya, sekarang nggak tahu masih ada nggak, karena itu membantu sekali ya, supaya orang-orang dari keluarga mampu yang diterima di UGM tetap masih bisa kuliah itu. Nah, itu yang namanya beasiswa bidik misi kalau nggak salah dulu itu. Sekarang KIP, Pak. Oh, KIP namanya ya, saya nggak tahu nama. Nah, nanti itu salah satu yang nanti kan dampaknya ke dunia pendidikannya kan. Tadi misalnya kalau kemiskinannya masih terlalu tinggi kan biasanya kemampuan untuk biaya sekolah, maka harus beasiswa untuk yang orang miskin, untuk biar bisa sekolah sampai tinggi. Ada yang bisa mendongkrak itu yang tempatnya tadi, Naufal itu kan. Kalau kuliahnya lancar, kalau jangan sampai gara-gara nggak masuk kuliah karena tadi dia harus kerja misalnya. Berarti kehadirannya kurang, nggak belajar, akhirnya prestasinya kurang maksimal, juga itu merugikan. Nah, salah satunya nanti rekomendasi di sana, ini kaitan kemiskinan adalah beasiswa untuk orang yang nggak mampu tadi, yang miskin tadi, supaya tetap masih bisa meraih jenjang pendidikan sampai setinggi mungkin. Karena itulah yang bisa menaikkan value-nya masing-masing tadi kan. Kalau pendidikannya rendah, ya otomatis bisa dapat pekerjaan yang juga rendah. Kalau makin tinggi jadi bisa memungkinkan itu. Oke, saya kira nanti Reza silakan lanjut, tapi sisi statistiknya tolong ditambahkan ya nanti ya, di kesimpulannya ya. Adalah pelanggaran apa? Ini untuk next-nya. Jadi minggu depan Anda harus naikkan level ngurusi yang masih dilanggar tadi ya, sama kemungkinan nambah variabel karena R square-nya masih kecil tadi ya. Di 30%-an loh saya tadi. Ya, oke, Reza saya kira udah cukup. Terima kasih. Berikutnya Talita. Ada Talita? Oh, ada. Oke, silakan Talita. Hadir, Pak. Ya, oke, silakan. Sebentar. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, silakan. Oke, jadi analisis saya adalah mengestimasi pengaruh pengeluaran per kapita terhadap IPM pada data provinsi tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan tingkat pembangunan manusia di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini mengkaji pengaruh rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM pada tingkat provinsi di Indonesia, khususnya tahun 2025. Indeks IPM ini merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari 3 dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat dan sering digunakan sebagai proksi tingkat kesejahteraan ekonomi. Kemudian data yang saya gunakan adalah dari BPS, yaitu yang pertama IPM menurut provinsi tahun 2025, kemudian rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebulan untuk makanan dan bukan makanan menurut provinsi dalam tahun 2025. Data ini bersifat cross section, yaitu antar provinsi, 38 provinsi di Indonesia pada tahun 2025. Kurang lebih datanya seperti ini. Saya menggunakan variabel dependennya yaitu IPM dan independennya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Kemudian tujuan analisis ini untuk mengidentifikasi apakah rata-rata pengeluaran per kapita berpengaruh terhadap IPM provinsi di Indonesia. Kedua, mengukur arah dan besar pengaruh pengeluaran terhadap IPM. Ketiga, menguji apakah model regresi yang dibangun memenuhi asumsi klasik regresi linear. Yang keempat, menilai kelayakan model melalui uji signifikansi secara simultan dan parsial.
Metode analisis yang saya gunakan yaitu linear regresi sederhana atau LS dengan bentuk model kurang awal seperti berikut. IPM sama dengan beta 0 plus beta 1 kali pengeluaran plus error. Uji asumsi yang digunakan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Tapi karena hanya ada satu variabel dependen dan satu variabel independen, jadi tidak digunakan multikolinearitas. Hasil analisis diperoleh seperti berikut. Dapat dilihat bahwa R-square-nya ini hanya 0,123 yang terbilang cukup kecil, hanya sekitar 12,3%. Artinya pengeluaran per kapita mampu menjelaskan sekitar 12,3% dari variasi IPM antar provinsi. Sementara mungkin sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu kalau dari scatter plot-nya ini terlihat bahwa masih terdapat pencilan di bawah dan di atas ini, sehingga mungkin nanti di hasil normalitasnya tidak normal. Kalau dicek dengan metode Cox-Distance, ini ditemukan bahwa terdapat 3 provinsi yang merupakan outlier, di mana yang paling rendah ini ada Papua Pegunungan dan yang paling tinggi ini ada DKI Jakarta. Observasi ini memiliki pengaruh yang relatif besar terhadap garis regresi yang terbentuk. Keberadaan outlier tersebut dapat mempengaruhi hasil estimasi koefisien serta menjadi salah satu faktor yang menyebabkan residual tidak berdistribusi normal. Nah, untuk uji normalitasnya sendiri, kalau dia dari histogram juga terdapat pencilan sehingga tidak normal, dan dilihat dari Jarku-Berat testnya juga mengindikasikan nilai statistik 160,132 dengan nilai Pi sebesar 1,69 E⁻⁵ yang P-value-nya itu lebih kecil, P-value-nya 0,00 lebih kecil dari alfa 0,05, maka hipotesis H0 itu ditolak, sehingga mengindikasikan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Kemudian uji asumsi yang kedua adalah heteroskedastisitas dengan menggunakan Busch-Pagan test. Didapat nilai p-value ini sebesar 0,2998 karena nilai lebih besar dari alfa 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hipotesis 0 gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan sehingga model tidak mengalami heteroskedastisitas. Kemudian uji yang ketiga adalah autokorelasi. Kita menggunakan durbin Watson test. Hasil durbin Watson test menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 1,176 yang lebih kecil dari 2. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif dalam residual. Namun perlu dicatat bahwa data yang digunakan merupakan cross-section antar provinsi sehingga autokorelasi tidak menjadi masalah utama. Untuk multicol, karena hanya satu, tidak menggunakan multicol. Lalu kesimpulan dari uji asumsi ini diketahui bahwa terdapat 2 asumsi yang belum terpenuhi, yaitu distribusi normal dan autokorelasi. Untuk uji overall, model dengan uji F, dengan hipotesis 0 adalah model tidak signifikan dan hipotesis 1 model signifikan, diperoleh hasil menunjukkan F sebesar 5,055 dengan p-value sebesar 0,0308. Karena nilai Pi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan. Kemudian jika dilihat dari uji signifikan parameter dengan uji T, berdasarkan hasil regresi diperoleh p-value 0,031 sehingga signifikan pada 0,05. Artinya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM provinsi di Indonesia tahun 2025. Diperoleh model seperti berikut yang belum ditangani, yaitu IPM sama dengan 66,5
66,34 plus 0,00004975 kali pengeluaran yang diartikan sebagai kenaikan pengeluaran sebesar 100.000 per kapita per bulan berkaitan dengan peningkatan IPM sekitar 0,4975 atau sekitar 0,5 poin IPM. Untuk link komputasinya seperti berikut. Sumber datanya juga sudah saya cantumkan. Datanya ini hasil regresinya, ini asumsi tesnya, dan ini linear. Ini mau cek outlier, lalu ini histogram. Seperti itu, Pak. Oke, makasih. Coba kesimpulannya tadi, kesimpulan teorinya apa? Kesimpulannya mana kesimpulannya? Oh, kesimpulan ya biasanya nggak panjang-panjang ya. Kesimpulan 1, jadi ada 2 section ya, subsection. Kesimpulan, jadi nanti dipisah di strukturnya yang bagus tadi punya siapa? Adinda ya. Ya tadi, iya ya. Yang Adinda tadi kan ini, terus nanti ada kesimpulan, nanti tinggal 2 sub ya. Sub 1 kesimpulan tentang apa ininya, statistiknya. Kesimpulan yang kedua terkait studi kasusnya ya. Jadi ada tentang IPM. IPM itu apa? Indeks pembangunan manusia. Dihitungnya dari mana? Namanya indeks kan mesti ada. Dari kesehatan, pendidikan, standar hidup layak. Nanti rumusnya apa? Nanti perlihatkan ya, supaya Anda tahu bahwa IPM dibangun dari apa. Kayak IPK Anda kan dibangun dari mata kuliah kan. Yes. Nah, nanti Anda tambahkan itu, jadi Anda silakan fokus sementara tentang IPM ini juga menarik, karena IPM kaitannya dengan kemiskinan juga kan. Banyak orang miskinnya, kira-kira IPM-nya tinggi apa enggak? Rendah. Terus tambah tadi, orang kalau yang tadi, yang karena apa tadi, pengeluarannya ya? Iya. Pengeluaran mempengaruhi IPM ya Anda tadi ya? Iya. Ya. Jadi kalau orang pengeluarannya rendah, IPM-nya rendah, atau malah kebalik, kalau IPM-nya rendah, maka dia pengeluarannya rendah. Nah, nanti silakan Anda lihat. Karena nanti kita belajar di ekonometri, kita bisa melihat mana sebagai yang mau jadi eksogen apa endogen, sering kayak gitu nanti. Tapi oke lah, untuk babak awal ini, nanti Anda perhatikan mana sih yang mempengaruhi mana itu. Apa gara-gara karena pengeluarannya kecil jadi IPM-nya rendah, apa IPM-nya rendah jadi pengeluarannya kecil. Jadi kan masalah pengeluaran Anda tadi ya. Karena apakah orang yang IPM-nya rendah cenderungan orang yang miskin, misalnya orang miskin maka otomatis pengeluarannya mesti rendah gitu. Karena kalau sampai penghasilannya kecil kok pengeluarannya tinggi, itu mesti akan ada dampak negatif kan. Mesti nggak cukup jadinya konsumsinya tinggi. Ini pengeluaran kan kaitannya ke konsumsi. Ini tingkatnya nasional ya data Anda ya, provinsi ya? Iya, masih nasional. Nah, berarti ini sama seperti apa, tidak, jadi Anda bicara dalam skop nasional. Ini kementerian apa yang tanggung jawab urusan ini? Ngurusi IPM dinaikkan? Mungkin ekonomi, mungkin. Nah, cari tahu nanti kemiskinan urusannya siapa, karena ada Kemensos, nah nanti carilah, jadi ini urusannya siapa sih? Kok selama ini kondisi IPM yang tertinggi di mana, terendah di mana? Tertinggi di DKI Jakarta, terendah di Papua Pegunungan. Nah ini kan berarti ada kaitannya dengan yang tadi ya, kemiskinan kayaknya ya. Papua kemiskinan tertinggi, IPM-nya terendah. Nah berarti ada kaitan kan di situ. Jadi kalau yang kemiskinannya tinggi, IPM-nya cenderung rendah. Nah, nanti Jogja tadi ranking berapa untuk urusan kemiskinan, kalau untuk IPM ranking berapa? Coba lihat yang Jogja, karena kebetulan sudah ada yang ahli Jogja tadi, Reza. Ranking berapa coba untuk dari sisi IPM-nya? Sebentar. Tadi kan kalau 16 kira-kira kan kayak di tengah lah ya. Karena kan provinsi di Indonesia sekarang berapa? 34 apa ya? Provinsi berapa? Ada berapa Indonesia? 38 Pak sekarang. 38. Nah, berarti kalau tadi ranking 16 untuk kemiskinan, berarti termasuknya ya masih agak ketinggian itu ya untuk Jogja itu. Padahal
kota pendidikan. Nah, sekarang IPM-nya Jogja. Ranking berapa? Iya, ranking 2, Pak, teratas. Oh, termasuknya ada. Inilah yang menarik antara IPM yang khususnya di Jogja ini IPM-nya tinggi, sayangnya kemiskinannya ranking 16 kan. Kalau yang Papua kan apa? IPM-nya paling rendah, terus dari sisi kemiskinannya paling tinggi. Jogja tadi untuk kemiskinannya masih cukup tinggi kan itu, tapi IPM-nya sudah nomor 2 ya, di bawahnya DKI ya kelihatannya ya. Iya. Ya. Nah, berarti karena IPM akan nanti perhatikan ya, IPM dihitung dari komponennya apa saja ya. Nanti supaya apa? Ada bisa lihat ini kan kayak saya punya tim riset masing-masing itu. Tapi tolong statistiknya jangan sampai diabaikan dari sisi pelanggaran alat statistiknya, karena kesimpulannya bisa misleading gara-gara alat statistiknya nggak benar tadi itu yang dipakai. Nah, nanti diimprove ya dari yang hari ini untuk minggu depan. Anda tetap fokus IPM dulu, tinggal mau nambah variabelnya. Tadi kan baru pengeluaran ya. Iya. Nanti Anda boleh nambah referensi teori orang yang pernah riset tentang IPM, misalnya. Terus tadi yang riset tentang kemiskinan, riset tentang pendidikan, coba mulai lihat-lihat itu untuk sekalian menguji riset mereka. Kira-kira risetnya siapa kalau yang di sekolahan, yang ngurusi IPM? Kalau kampus itu misalnya, fakultas apa yang ngurusi IPM kira-kira? Yang kemungkinan skripsinya atau risetnya tentang indeks pembangunan manusia. Nah, nanti cari tahu ya, di UGM itu siapakah sih yang fakultas yang mengurusi untuk pembangunan masa, yang mengurusi kemiskinan, kira-kira itu relevan untuk fakultas apa itu. Apakah fakultas ekonomi atau fakultas sospol atau fakultas apa itu nanti diinikannya. Baik, Pak. Oke, jadi nanti ditambah ya informasi-informasi apa. Ini Anda boleh fokus IPM nasional ya. Ini kami beberapa ada yang apa IPM yang di tingkat provinsi masing-masing. Nanti bisa pantau gimana caranya menaikkan IPM. Nah, nanti berarti cari-cari faktor-faktor yang mendongkrak IPM. Kalau yang kemungkinan merugikan, maka nilainya jangan usahakan dikendalikan supaya kalau kan nanti akan lihat itu ada yang pengaruhnya positif, ada yang pengaruh negatif dari setiap variabel itu. Nah, tolong nanti diperhatikan aspek itu. Ya, oke, saya kira sudah cukup untuk Tarita. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kalau Raditya Rais ada nggak? Sudah ada? Hadir, Pak. Hadir, ya oke. Ini sekarang saya kok masih tanda merah dari yang ini. Oke, silakan. Sudah terlihat, Pak? Baik, sudah. Baik, untuk tugas saya, ini akan membahas PDRB dengan rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di tingkat provinsi. Jadi ada 34 karena ada beberapa data seperti di Papua Barat dan sebagainya itu yang tidak ada. Di sini saya ngambil dari BPS untuk data pengeluaran per kapitanya. Di sini saya pakai yang jumlah. Jadi untuk makanan dan bukan atau non makanan itu dijumlahkan. Lalu untuk PDRB-nya ini keduanya saya juga pakai yang data terakhir. Terakhirnya itu adanya di 2022, Pak. Untuk pengeluaran juga. Di sini saya pakai PDRB, ADHB. Untuk metodenya menggunakan regresi linear biasa, menggunakan OLS.
Di sini terlihat plot regresinya, ada garis regresinya yang menunjukkan garis yang dengan tren positif. Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan teori empirisnya, bahwa semakin besar PDRB-nya atau di sini dianggap sebagai penghasilan atau kemakmuran, dengan pengeluaran itu adanya tren negatif, walaupun tidak begitu bagus Pak terkait titik-titiknya, karena cenderung mengumpul di 50 ribuan. Ya, di sini trennya meningkat secara linear positif, dan R-square-nya juga tidak begitu bagus Pak, cuman 63%, dikarenakan ini tidak menjelaskan banyak variansinya. Untuk koefisiennya, pengeluaran head-nya 1.031.000 ditambah dengan 3,99 dikali PDRB. Artinya 3,99 ini koefisien PDRB-nya. Pengeluaran masyarakat cenderung meningkat sebesar 3,99 untuk setiap kenaikan 1 PDRB. Ini angka yang cukup kecil, tetapi terlihat adanya signifikansi ya Pak, karena p-value-nya di sini 0. Jadi dianggap signifikan koefisien tersebut. Lalu untuk diagnostiknya, asumsinya, normalitas residu di sini menunjukkan berdistribusi normal atau terpenuhi. Untuk autokorelasinya, Durbin-Watson sebesar 1,536 dianggap dalam batas wajar karena tidak mengindikasikan adanya masalah autokorelasi yang serius. Untuk homoskedastisitas ini tidak terpenuhi, modelnya terdeteksi mengalami gejala heteroskedastisitas. Karena bisa dilihat juga ini variansi di garis regresinya juga tidak banyak, ada banyak titik. Jadi interpretasinya untuk heteroskedastisitas itu secara visual terlihat sebaran titik cenderung lebih lebar seiring dengan meningkatnya nilai PDRB. Secara ekonometrika, ini mencerminkan adanya ketimpangan varians pengeluaran pada provinsi dengan skala ekonomi besar dibanding provinsi kecil. Fenomena ini lumrah pada data antar wilayah karena adanya kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk kesimpulannya, PDRB ini terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pengeluaran per kapitanya. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat. Ini menegaskan bahwa tingkat aktivitas ekonomi regional ini merupakan determinan yang penting dalam menjelaskan variasi kesejahteraan konsumsi antar provinsi. Yang kedua, nilai koefisien determinasi sebesar 0,63 mengindikasikan bahwa sekitar 63% variansi pengeluaran per kapita dapat dijelaskan oleh PDRB. Jadi masih terdapat 37% variasi yang mempengaruhi faktor lain di luar model. Seperti contohnya ada struktur harga, kebijakan daerah, distribusi pendapatan, karakter sosial ekonomi wilayah yang tidak tercakup dalam analisis ini. Selanjutnya, hasil pengujian asumsi klasik ini menunjukkan bahwa model secara umum memenuhi asumsi normalitas residu dan tidak adanya autokorelasi. Tetapi ada heteroskedastisitas yang mencerminkan ketidaksamaan varians residu antar provinsi.
seperti yang saya jelaskan tadi, adanya ketimpangan. Jadi secara keseluruhan, analisis ini menyimpulkan bahwa PDRB merupakan indikator yang cukup kuat dalam menjelaskan perbedaan tingkat pengeluaran per kapita antara provinsi di Indonesia. Jadi begitu Pak, untuk tugas saya. Oke, ini juga sama ya, nanti kesimpulan teorinya tadi beberapa sudah dicek, tapi dirangkum di kesimpulan ya. Jadi nanti kesimpulannya jangan bergaya kayak gini ya. Nanti satu bagian yang urusan metode statistiknya, apa subsidi yang dipenuhi apa, yang dilanggar apa, terus kesimpulan terkait di kasusnya ya. Ininya untuk yang ini kan masih iterasi pertama, nggak apa-apa, nanti iterasi kedua saya akan makin kita perbaiki. Memang ini semacam kita sedang riset ya, penelitian, makanya tadi latar belakang masalahnya kenapa Anda tertarik dengan PDRB dan apa tadi pengeluaran ya. Iya. Jadi kalau negara yang PDRB-nya tinggi, kira-kira pengeluarannya tinggi apa enggak? Harusnya iya Pak. Kalau PDRB ini ada provinsi ya? Per provinsi nih Pak. Provinsi, oke. Jadi berarti nasional lagi, Anda akan lihat PDRB yang tertinggi di mana? Tertinggi itu tetap DKI Pak. DKI, terendah? Papua lagi. Apa ini pengeluarannya? Sebentar. Enggak. Nah, yang PDRB. Baik PDRB, DKI, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau. Terendahnya Papua lagi. NTT. Oh, NTT. Jadi PDRB tertinggi tetap DKI, terendah malah NTT ya, bukan Papua tadi ya. Iya. Kalau tadi yang terkait kemiskinan dan IPM kan masih ini kan. Terus kalau DKI, Jogja, DIY. Jogja itu masuknya udah bawah Pak. Di sini. PDRB-nya nomor 13 itu berarti. Itu sudah urutan bukan, apa? Bukan. Ini bukan urutannya. Oh, nah nanti dibikin ranking ya. Jadi naluri Anda untuk melihat sesuatu itu paling enak kan di ordinal dulu kita untuk lihat apa? Oh, ini PDRB-nya rendah karena PDB rendah akan berakibat apa tadi? Pengeluarannya rendah, maka berarti kira-kira kondisi ekonomi di situ mesti kurang bergairah kan? Karena daya belinya rendah gitu. Nah, kira-kira PDRB ada kaitannya dengan miskin. Kayaknya kalau PDRB-nya kemiskinannya juga cenderung mesti tinggi gitu misalnya. Nah, ini nanti untuk yang tugas berikutnya masing-masing sambil dilacak mungkin skripsi yang terkait itu. Kalau tempatnya Naupal karena pendidikan kayaknya anak-anak IKIP itu kalau dulu namanya apa namanya itu prodi pendidikan itu. Itu kan masih ada. Biasanya mereka risetnya kayak gitu. Nah, kalau yang ini kira-kira prodi apa atau jurusan apa yang ngurusi PDRB sama pengeluaran? Ekonomi, Pak. Ekonomi, oke. Nanti carilah skripsi di ekonomi yang terkait ini. Nah, mereka nanti ngolah metode dasarnya pakai apa? Anda nanti mengkritisi dan Anda bisa menggunakan sebagian data mereka. Biasanya mereka juga dilampirkan kan itu. Kalau dari BPS ya bisa ambil BPS saja kan nanti. Ini jadi BPS ya ada datanya ya. Iya, Pak. Oke, jadi nanti silakan ditambahi ada referensi yang mungkin skripsi atau paper tapi yang studi kasusnya di dunia. Nah, berarti mereka pakai statistik waktu melakukan penelitiannya. Nah, juga Anda nanti mengkritisi dengan apa yang Anda lakukan ini. Selalu ada kesimpulan metodenya atau teorinya. Nanti sama ada kesimpulan studi kasusnya. Sebenarnya ini untuk latihan sekalian nanti pas skripsi, jadi Anda sudah terbiasa cara berpikirnya seperti itu. Jangan lupa dari sisi teorinya, jangan lupa dari studi kasusnya. Sama-sama duanya dipahami dengan baik. Gitu. Oke, ini nasional ya, jadi nanti silakan dilanjut lagi. Ada lebih mengkhususkan, tapi ini PDRB sebagai X-nya apa sebagai Y-nya ya tadi ya Anda ya? Di sini. Y-nya itu pengeluaran, Pak. Pengeluaran Y-nya. Jadi ini bagaimana? Berarti untuk pengeluaran, seperti pengaruh nggak cuma PDRB kan? Nah, nanti Anda bisa nambah. Tadi R-square-nya sudah berapa? 63%, Pak. Nah, oke, masih bisa dinaikkan kan? Iya. Kalau sudah 100%, berarti sudah berhenti. Nanti coba dinaikkan untuk berarti Anda ingin fokus di pengeluaran. Karena pengeluaran itulah yang
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kalau nggak orang sudah nggak pada ngeluarin uang, maka ekonomi akan berhenti kan, nggak ada yang beli, nggak ada yang jual, kasihan gitu kan. Karena pengeluaran berarti untuk belanja kan. Nah, kalau belanjanya untuk terkait pembangunan manusia itu kaitannya dengan yang tadi terkait IPM itu. Tapi kalau belanjanya ke sektor yang lainnya nanti akan berdampak ke situ. Ya oke, silakan nanti dilanjut untuk yang di minggu-minggu berikutnya. Anda silakan nambah teori di buku itu, ditambahin itu yang di linknya. Ya oke, makasih untuk Raditya ya. Kalau Danita ada nggak? Danita ini kayaknya nggak ada, ini kemarin juga nggak ada. Rafli, ada Rafli? Ada, Pak. Oke, silakan Rafli. Baik. Apakah sudah kelihatan? Oke, silakan sudah. Oke, baik. Selamat pagi Pak Gun dan teman-teman. Untuk tugas minggu ini saya mengambil judul pengaruh return nilai tukar USD/DR terhadap return indeks harga saham gabungan atau IHSG. Untuk pendahuluannya, pasar modal merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Pergerakan IHSG sering dikaitkan dengan berbagai variabel makroekonomi, salah satunya yaitu nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar USD/IDR mencerminkan kondisi eksternal dan stabilitas ekonomi domestik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perilaku investor dan kinerja pasar saham. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan empiris antara return IHSG dan return nilai tukar USD/DR menggunakan pendekatan regresi linear. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan return IHSG. Untuk data yang saya gunakan yaitu data IHSG dan data USD/DR dari website Yahoo Finance. Ini untuk data IHSG-nya. Dan ini untuk data USD/DR. Kedua data tersebut saya ambil dalam frekuensi bulanan periode Januari 2019 hingga Desember 2024 atau selama 5 tahun. Dan untuk variabel yang digunakan adalah log return dari masing-masing harga penutupan bulanan. Berikut adalah hasilnya. Yang pertama, uji signifikansi parsial atau UJT menunjukkan bahwa variabel return USD/DR memiliki nilai statistik sebesar min 7,073. Hal ini menunjukkan bahwa return USD/DR berpengaruh signifikan terhadap return IHSG. Tetapi sebaliknya, konstanta memiliki p-value sebesar 0,0399 di mana lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak signifikan. Untuk uji F didapatkan F statistik sebesar 50,02 dan prop F statistik sebesar kurang dari 0,05 sehingga model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antara return USD/DR dan return IHSG. Untuk koefisien determinasi didapatkan R kuadrat sebesar 0,420 yang mana sekitar 42% variasi return IHSG dapat dijelaskan oleh variasi return USD/DR. Kemudian nilai Durbin-Watson didapatkan sebesar 1,917 di mana mendekati 2. Hal ini mengindikasikan tidak adanya autokorelasi yang signifikan pada residual model. Lalu untuk uji Birdspagannya
didapatkan p-value sebesar 0,6197 yang mana lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Kemudian nilai Durbin-Watson didapatkan sebesar Dan yang terakhir, untuk normalitas Jacobi-Berannya didapatkan sebesar 0,704, di mana lebih dari 0,05. Dengan demikian, diasumsikan normalitas terpenuhi. Berikut adalah scatter plotnya. Di sini terdapat hubungan negatif, di mana semakin menguatnya USD atau melemahnya rupiah akan diikuti dengan melemahnya IHSG. Dan berikut adalah modelnya. Didapatkan untuk log return di IHSG sama dengan 0,0031 dikurangi dengan 1,0050 dikalikan dengan log return USD/DR. Pada analisis minggu pertama ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara return USD dan return IHSG. Pelemahan nilai tukar rupiah cenderung diikuti oleh penurunan return IHSG pada periode yang sama. Model yang digunakan mampu menjelaskan sebagian variasi return IHSG, meskipun faktor-faktor lain seperti inflasi, suku bunga, dan harga komoditas juga berperan dalam menentukan pergerakan pasar saham. Dan berikut untuk komputasinya. Oke, jadi sama ya tadi dengan yang harus perhatikan terkait nanti kesimpulan teorinya, kayaknya belum ada ya, nanti juga terkait. Nah, Anda tahu kemarin gara-gara IHSG ambruk, Direktur Bursa Efeknya mundur ya. Iya, Pak. Ini Anda kalau seandainya Anda ahli IHSG, mungkin akan Anda direkrut jadi staf ahlinya Direktur Bursa Efek ya. Karena resikonya kalau IHSG ambruk itu direkturnya bisa akhirnya mundur gitu. Nah, Anda nanti perhatikan, Anda sudah tahu IHSG itu ngitungnya dari mana, nanti tolong ditambahkan teori tentang itu kayak tadi IPM, terus terkait kemiskinan, yang namanya miskin itu ukurannya apa sih disebut miskin. Nah, itu nanti juga tolong tambahin teori tentang itu ya. Teori statistiknya jelas ya, karena Anda sebagai calon sarjana statistik akan nambah terus. Tapi terkait teori ini, Anda berarti harus nanti akan fokus IHSG dulu. Cari tahu variabel-variabel yang mempengaruhi IHSG. Kalau yang menurunkan, ini salah satu yang menurunkan ya, ini pengaruh negatif ya. Nilai tukar uang ya? Iya, nilai tukar rupiah kan? USD. Ya, rupiah terhadap USD kan? Itu tanggung jawabnya siapa yang ngurusin nilai tukar? Apakah Bursa Efek? Bukan, Pak. Siapa? Oke, nanti cari tahu. Jadi nilai tukar kayaknya di wilayahnya Bank Indonesia itu. Kayak yang karena kalau nilai tukarnya ini, maka nanti tanggung jawabnya siapa sih yang ngurusin nilai tukar itu, supaya kayak sampai sekarang kan kita masih berapa, 16 ribuan ya $1 ya. Iya, 16.000. Nah, supaya dia bergerak naik harus diapain, itu tanggung jawabnya siapa? Kalau IHSG tanggung jawabnya Bursa Efek kan? Iya. Di tim risetnya Bursa Efek. Karena dulu ada alumni kita yang di Bursa Efek itu sebenarnya yang di situ. Saya nggak tahu sekarang siapa. Sebenarnya kalau Anda nanti cari tahu aja siapa yang di situ dan gimana cara IHSG supaya kalau kemarin targetnya Menteri Keuangan kan tahun ini sampai 10.000 kan. Kemarin sudah menembus 9.000, sekarang turun lagi. Coba IHSG tertinggi berapa? Yang dari data Anda. Kalau dari data saya itu IHSG tertinggi berapa? Jadi selalu lihat ya, yang tertinggi, terendah, itu menarik untuk pada saat kita menganalisis sesuatu ya. Itu naluri standar ya. Jadi
berapa sih IHSG tertinggi, padahal ini mau target tahun ini sampai 10.000. Apa yang harus dilakukan Direktur Bursa Efek supaya IHSG-nya bisa nembus 10.000 seperti keinginannya Menteri Keuangan itu. Terus apa sih gunanya IHSG tinggi-tinggi? Nah, itu karena kita lagi belajar ekonometrik, sekalian ada, jadi masuklah bagaimana. Bapak, itu sesuatu yang penting. Berapa IHSG tertinggi? Dari data yang Kalau dari data yang saya ambil 7.910. Nah, berarti masih yang di bawah 8.000 itu. Berarti tahun berapa itu tahun ininya ya? 31 Desember tahun 2024, Pak. Nah, padahal kan setelah kemarin menterinya Pak Purbaya kan sudah melejit sampai 9.000 lah salah kemarin itu. Ya, oke, nanti ditambah aja supaya Anda dapat data yang terkini ya. Karena nanti petugas untuk kuliah ini salah satu yang ke Anda adalah wajar nggak target tahun ini bisa menembus 10.000? Kira-kira akan tercapai enggak gitu. Nah, ini ya nanti ya Anda kan mengerjakan IHSG sampai nanti kuliah berakhir jadi. Dan variabel apa aja yang mempengaruhi harga IHSG. Ya, oke, saya kira sudah cukup untuk Rafli. Nanti silahkan nanti ini rekaman ini kan akan saya upload, kalau Anda nanti ingin dengar lagi bisa. Yang penting adalah tadi saya inginkan ada kesimpulan teori ini yang berkali-kali saya ngomong tadi, moga-moga besok bisa Anda terapkan karena akan menarik itu untuk pembelajaran Anda itu. Oke, terima kasih Rafli. Untuk Ade ada enggak? Ade Aulia? Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ade Aulia ada enggak? Kayaknya enggak ada. Oke, Hairunisa. Hadir, Pak. Oke, silakan Hairunisa. Oh ya, Anda juga bisa di chat itu sudah saya kasih link untuk yang rekaman kuliah Kamis kemarin itu. Di chatnya Google Meet itu. Yang sudah tampil nanti sekalian dengerin lagi di situ karena kaitannya dengan harapannya iterasi minggu kedua sudah bagus lagi gitu, makin naik terus ininya. Kualitas kerja statistiknya itu. Oke, silakan Herunisa. Loh, kok malah hilang Herunisa kayaknya. Katanya laptopnya lagi error, Pak. Oke, berarti ganti dulu Harun yang terlambat tadi. Oke, Harun silakan. Iya, Pak, sebentar. Oke. Ya, nanti Herunisa bisa dapat yang pertama untuk yang minggu depan, bisa juga pas di kuliah yang Kamis nanti bisa saya sisipkan di situ. Yang paling bawah. Lagi ulangi, yang paling bawah. Kalau untuk presentasi yang paling bawah. Nah, yang bawah. Nah, Oke, siap, Pak. oke, silakan. Baik, jadi di sini saya menganalisa terkait harga emas dan indeks saham, karena keduanya itu merupakan aset keuangan utama yang sering diamati oleh investor global. Nah, lalu emas dikenal sebagai aset safe haven yang cenderung diminati saat kondisi pasar saham melemah atau ketika ketidakpastian ekonomi meningkat. Indeks saham S&P 500 sendiri mempresentasikan kinerja 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat dan menjadi barometer utama kondisi pasar modal global. Hubungan antara harga emas dan
S&P 500 telah menjadi topik penting untuk literatur keuangan karena mencerminkan aspek risiko dan ekspektasi pasar secara berbeda. Lalu secara teori, emas dan harga saham seperti S&P 500 seringkali menunjukkan hubungan negatif atau rendah yang mencerminkan peran emas sebagai diversifier. Dalam banyak periode, ketika indeks saham turun, investor cenderung menempatkan portofolio mereka ke emas untuk melindungi nilai investasi, sehingga harga emas naik sementara indeks saham turun. Dan sebaliknya, hanya saja hubungan ini tidak selalu konsisten sepanjang waktu dan dapat berubah sesuai kondisi ekonomi atau sentimen pasar. Lalu penelitian empiris juga menunjukkan bahwa korelasi antara harga saham dan emas harga emas dan S&P 500 tidak tetap dan terkadang bahkan sangat rendah atau mendekati nol, mencerminkan bahwa kedua aset ini bergerak relatif independen dalam banyak situasi pasar. Beberapa studi menemukan bahwa dalam jangka tertentu hubungan ini bisa positif atau negatif tergantung pada faktor makro seperti inflasi, suku bunga, dan volatilitas pasar global. Dengan menggunakan simple regression OLS, analisis ini bertujuan untuk memodelkan hubungan linear antara pergerakan harga emas dan nilai indeks S&P 500. Ini kebalik, saya selalu emasnya yang independen, kalau yang S&P-nya yang dependen. Analisa ini penting untuk memahami sejauh mana dinamika pasar saham Amerika Serikat dapat mempengaruhi harga emas baik sebagai alat diversifikasi maupun sebagai sinyal perubahan sentimen risiko investor. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan empiris terkait strategi investasi dan manajemen risiko. Lalu masuk tujuan tugas. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara harga emas dunia dan indeks saham S&P 500 dengan menggunakan pendekatan regresi linear sederhana OLS. Secara lebih rinci, yang pertama, menganalisis hubungan statistik antara pergerakan indeks S&P 500 dengan harga emas dunia dalam periode penelitian yang ditentukan. Lalu yang kedua, mengukur sejauh mana perubahan nilai indeks S&P 500 dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas. Di sini saya mengumpulkan data secara sekunder yang diperoleh melalui website investing.com. Data yang digunakan mencakup data harian selama 2 tahun, yaitu untuk bulan Januari 2024 hingga Februari 2026. Lalu variabel dependennya adalah emas, harga emas global, dan variabel independennya adalah indeks saham S&P 500. Lalu ini model regresi linear sederhana. Secara teoritis, jika kita ingin mengetahui nilai yang diharapkan atau expected value dari Y untuk setiap nilai X tertentu, hubungan deterministik ini dikenal sebagai population regression function atau fungsi regresi populasi. Yang ini adalah ekspektasi dari Y berdasarkan X adalah beta 1 ditambah beta 2 X, di mana beta 1 adalah intercept dan beta 2 adalah koefisien slope. Namun dalam kenyataannya data individu jarang jatuh tepat pada garis rata-rata karena adanya faktor-faktor lain yang tidak teramati. Oleh karena itu, model populasi stokastik ditulis sebagai Y sama dengan beta I ditambah beta 1 tambah beta 2 XI plus UI, di mana U dikenal sebagai stochastic disturbance atau error term. Variabel ini menampung seluruh pengaruh terhadap Y yang tidak dimasukkan ke dalam model. Lalu parameter beta dan U untuk populasi itu tidak diketahui nilainya secara pasti, sehingga kita perlu mengestimasi berdasarkan sampel yang disebut sebagai sample regression function, atau Y hat sama dengan beta 1 hat plus beta 2 hat XI. Lalu seperti yang populasi, setiap observasi sampel aktual YI dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari nilai prediksi dan selisihnya. Di sini beta 1 hat dan beta 2 hat adalah estimator untuk menaksir parameter populasi beta 1 dan beta 2. Lalu UI hat adalah residual, yaitu selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Residual adalah taksiran empiris untuk error term yang tidak teramati. Bagaimana cara menentukan beta 1 hat dan beta 2 hat? Metode yang paling umum adalah ordinary
least square. Prinsip dasar OLS adalah memilih estimator yang meminimalkan jumlah kuadrat dari residual. Lalu dengan meminimalkan jarak vertikal antara titik data aktual dan garis regresi, kita mendapatkan garis yang paling mendekati pola data. Berdasarkan prinsip minimalis residual tersebut, kita mendapatkan rumus untuk menghitung koefisien regresi. Mengikuti notasi standar, estimator OLS adalah koefisien kemiringan didapatkan dari covariance variabel X dan Y dibagi dengan varian X. Setelah slope didapatkan, intercept dihitung menggunakan rata-rata sampel. Sehingga persamaan akhir garis regresi OLS adalah Y hat sama dengan beta 1 hat plus beta 2 hat X. Lalu di sini masuk ke hasil analisis dari pembentukan modelnya. Berdasarkan hasil estimasi model regresi dengan menggunakan stat model, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y hat sama dengan minus 3846,3827 ditambah 1,170 X. X-nya di sini adalah S&P 500. Lalu berdasarkan hasil estimasi model regresi linear sederhana antara harga S&P dan harga emas. Double. Interpretasi dari hasil tersebut adalah sebagai berikut. Koefisien slope atau beta koefisien slope adalah 1,1704. Nilai koefisien positif menunjukkan hubungan searah antara S&P 500 dan harga emas. Artinya setiap kenaikan harga S&P 500 sebesar 1 satuan, maka harga emas diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 1,704 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Lalu intercept atau konstanta, secara matematis jika harga S&P 500 bernilai 0, maka harga emas diprediksi bernilai negatif. Namun secara ekonomi nilai ini tidak memiliki interpretasi yang bermakna karena harga tidak mungkin negatif dan harga S&P 500 tidak mendekati 0 dalam sampel data. Intercept ini berfungsi sebagai penyesuai posisi garis regresi. Ini adalah plot OLS regression yang mana koefisien determinasi atau R square sebesar 0,8191 yang mengindikasi bahwa model ini memiliki guidance of fit yang kuat sebesar 81,91%. Variasi naik turunnya harga emas dapat dijelaskan oleh variasi harga S&P 500, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke model. Lalu kesimpulan adalah secara keseluruhan, analisis ini mendemonstrasikan penerapan metode OLS untuk melakukan analisa hubungan antara harga emas berdasarkan harga S&P 500. Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan hubungan linear yang signifikan antara pergerakan S&P 500 dan harga emas. Hasil estimasi menunjukkan setiap kenaikan harga S&P 500 sebesar 1 satuan, maka harga emas diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 1,1704 satuan. Dan model regresi mampu menjelaskan bahwa 81,91% variasi dalam perubahan harga emas itu dijelaskan oleh harga S&P 500. Lalu ini ada kode komputasinya. Ya oke, linknya sudah bisa masuk, nanti udah nggak usah jelaskan sih, nggak apa-apa. Jadi ini Anda nanti fokus di indeks luar negeri ya, jadi dengan tadi Anda harga emas ya. Nah nanti siapa tadi yang IHSG, roughly apa ya tadi ya? Ya ya. Nah nanti bisa inspirasi dari ini, benar nggak harga emas juga mempengaruhi IHSG-nya Indonesia lah gitu. Kalau tadi kan. Nah nanti coba Anda cari tahu indeks IHSG itu punyanya siapa, negara mana, terus ngitungnya pakai apa sebagai dasar pegangannya, terus apakah sama enggak dengan IHSG untuk dari segi rumus menghitung ininya, seperti yang IPM, itu rumusnya apa, karena kan untuk menghitung kan ada caranya. Nah itu nanti yang Anda sudah ini kan beberapa asumsi, coba dicek, jadi saya kesimpulan selalu dibuat seperti itu ya, ada kesimpulan teori, kesimpulan studi kasusnya. Dan itu tuh minggu depan mulailah ditambah variabel-variabelnya ya, juga kemungkinan apa kalau asumsi di modelnya dilanggar, apa yang harus diatasi. Jadi ini sekalian supaya kita belajarnya bisa agak lebih cepat, tapi apa terarah itu ya. Hanya kita mendapatkan permasalahannya kan mungkin masing-masing beda ya, karena datanya beda kan. Jadi Anda nanti tetap ke indeks luar negeri nggak apa-apa. S&P itu indeks mana? Negara mana? Amerika, Pak. Ke Amerika. Nah itu
nanti ada kaitannya enggak nanti dengan IHSG-nya Indonesia itu. Nah, nanti bisa juga roughly nambahin itu. Tapi kira-kira secara intuitif, indeks S&P dipengaruhi IHSG enggak menurut Anda? Setahu tidak, Pak. Lebih ke IHSG yang dipengaruhi oleh Nah, S&P karena ekonomi oke. Amerika itu jauh lebih kuat dari Indonesia. Nah, makanya itulah nanti ini roughly ini yang sedang penelitiannya tentang IHSG Indonesia. Perhatikan benar nggak statementnya Harun ini bahwa ternyata indeksnya Indonesia terpengaruh oleh indeksnya Amerika ya. Nah, Anda juga nanti tunjukkan bahwa indeksnya Amerika tidak kepengaruh indeksnya Indonesia ya. Untuk yang ini kayak penelitian ya, terus berakhir. Nah, nanti kalau memang akhirnya Anda bisa perkaya jadi apa Anda ingin skripsi di situ, tapi seharusnya tool statistiknya yang lebih tinggi ya untuk kalau dinaikkan untuk ke skripsi itu. Tapi ini menarik bahwa untuk hari pertama menurut saya sudah ini kalau nggak ada AI saya yakin saya nggak berani nugasi dalam waktu cuma 1 malam ya. Iya. Tapi dengan era ada AI ini jadi apa pekerjaan kita bisa jadi lebih cepat itu. Tapi sekali lagi untuk seperti itu tetap harus hati-hati ya, tambahkan. Nah, untuk yang minggu depan mungkin ditambah dalam bentuk slide ya supaya tadi dilihat kayak tadi kan kurang cepet kan. Jadi nanti karena supaya moga-moga dari setiap pertemuan itu bisa langsung 11 itu tampil itu. Kan kalau kita bagi ya kira-kira 15 menitan, nah tadi sebenarnya cukup lah itu, atau 10 menitan itu. Karena yang penting di situ ide ini. Terus untuk yang punya masalah kalau jadi overlap Anda dihiperlinkkan ke jadwal di Google Calendar ya. Ini mungkin sudah cukup ya untuk Harun ya. Silakan di stop. Baik. Jadi seperti ini ya. Nah ini loh. Jadi kalau ini saya ngeklik jadwal kuliah hari ini, nanti ini ada link overlap-nya. Malah sekalian ke videonya ini juga link Google Meet-nya. Jadi nanti Anda kalau ada gangguan tadi laptop, itu pakai HP bisa ya. Saya biasa ngecek semua ini pakai HP, tinggal saya ngeklik Google Calendar saya ini, terus saya akan, nah ini link overlap-nya ditaruh di hyperlink yang sini, supaya jadi kalau ada tadi, Hairunisa kan ada problem di laptopnya, masih bisa presentasi dengan mudah, nyarinya mudah itu. Maka untuk Anda bikinlah jadwal kayak saya ini, untuk Anda kuliah ekonometrik hari apa, nanti sekalian tadi link Google Meet-nya, terus link untuk overlap-nya. Nah, jadi kalau link, jadi suatu dalam keadaan darurat, laptopnya rusak, kita masih bisa kerja dengan HP, karena ini serba cloud. Beda kalau dengan era zaman belum cloud, kalau laptopnya rusak sudah nggak bisa apa-apa, karena semua data saya di situ gitu. Nah, keuntungannya kalau cloud, ini kemarin kan ada yang HP-nya diambil orang pun ngejar-ngejar gitu kan, karena katanya datanya di situ. Tapi kalau di cloud, aman sudah. Jadi overlist-nya ini cuma di cloud kan, jadi nggak ada HP-nya rusak, ininya rusak, kita bisa pakai pinjam HP temennya juga masih bisa itu. Ya, jadi ini karena keuntungan di semua yang saya lakukan ini dalam cloud, jadi nggak ada ketergantungan terhadap suatu device ya. Jadi terpaksanya menggunakan device baru, yang penting Anda tinggal login aja itu. Kayak ini kan login ke Google Calendar, saya sudah bisa masuk kemana aja, jadi saya ganti-ganti device nggak masalah itu. Ya oke, saya kira untuk hari ini sudah cukup. Hairunisa kayaknya tetap masih bermasalah. Sudah masuk ini kayaknya. Hairunisa ya? Sudah masuk kembali, Pak. Sudah bisa? Sepertinya sudah bisa. Ya, kalau sudah bisa ya oke lah. Kalian saya tuntasin nggak apa-apa agak mal, karena tadi mulainya jadi agak mal. Besok mungkin linknya pakai link yang hari Kamis nggak apa-apa lah. Saya tadi lupa. Saya pakai bikin link lagi di Jumat. Jadi link yang dipakai Google Meet-nya selalu pakai yang Kamis saja ya, biar kita satu, karena tadi saya nunggu di link yang baru. Oke, silakan Hairunisa. Nggak apa-apa, hari ini kita molor dikit satu kali, ini kan tinggal terakhir Hairunisa. Oke, silakan Anda share screen. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah, silakan ya. Oke.
Sebelumnya selamat pagi Pak Gun dan teman-teman. Untuk tugas kali ini saya menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dan kemiskinan antar provinsi di Indonesia tahun 2025. Kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Meskipun berbagai program telah dilakukan, tingkat kemiskinan antar provinsi masih menunjukkan ketimpangan. Secara teori ekonomi pembangunan, pendidikan meningkatkan produktivitas dan peluang kerja sehingga diharapkan mampu menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, saya ingin menguji apakah secara empiris rata-rata lama sekolah memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kemiskinan. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, antara lain mengetahui apakah terdapat hubungan signifikan antara rata-rata lama sekolah dan persentase penduduk miskin. Kemudian membangun model regresi linear sederhana untuk memgambarkan hubungan tersebut, lalu menginterpretasikan makna koefisien regresi dalam konteks ekonomi pembangunan. Untuk data yang digunakan merupakan data cross-section 38 provinsi tahun 2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Untuk variabel dependennya itu adalah persentase penduduk miskin, dan variabel independennya itu rata-rata lama sekolah formal. Kemudian metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan pendekatan OLS. Model regresi yang digunakan itu Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error term. Kemudian ada goodness of fit juga. Kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas residual, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian ada uji signifikansi, yaitu ada 2, uji T dan uji F. Kemudian hasil estimasinya sendiri itu diperoleh persamaan seperti ini, Y hat sama dengan 37,3982 dikurangi 2,9195X, di mana Y hat-nya itu ada estimasi persentase penduduk miskin, dan X-nya itu rata-rata lama sekolah. Interpretasi dari beta 0 hat sama dengan 37,3982 menunjukkan bahwa ketika rata-rata lama sekolah bernilai 0 tahun, maka estimasi persentase penduduk miskin adalah sebesar 37,3982%. Sementara itu, untuk koefisien beta 1 hat itu sama dengan min 2,9195 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,9195. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pendidikan dan kemiskinan antar provinsi. Untuk hasil nilai koefisien determinasi R-square itu sebesar 0,286 menunjukkan bahwa sebesar 28,6% variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi rata-rata lama sekolah. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hubungan antara rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan dapat dilihat melalui scatter plot berikut ini. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa titik-titik data menunjukkan kecenderungan pola menurun. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin rendah persentase penduduk miskinnya. Kemudian untuk uji normalitasnya itu digunakan Jarque-Bera test dan diperoleh hasil bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Kemudian untuk uji heteroskedastisitas itu diperoleh hasil bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Kemudian untuk uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 0,943 menunjukkan bahwa asumsi tidak adanya autokorelasi dalam model regresi belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian untuk uji overall itu diperoleh hasil bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dan layak digunakan untuk menjelaskan variasi tingkat kemiskinan. Kemudian uji signifikansi parameter diperoleh hasil bahwa kedua parameter signifikan secara statistik dalam model. Kemudian untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh model seperti yang sudah tertulis. Dengan interpretasinya itu koefisiennya negatif mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 2,9195%. Kemudian model regresi signifikan berdasarkan uji F menunjukkan model layak digunakan. Kemudian R-square sebesar 0,286 menunjukkan bahwa sekitar 28,6 variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi rata-rata lama sekolah. Kemudian untuk asumsinya itu yang terpenuhi ada residual model berdistribusi normal dan tidak terdapat gejala
heteroskedastisitas. Namun demikian, model menunjukkan adanya kecenderungan autokorelasi positif. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan yang direpresentasikan oleh rata-rata lama sekolah memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan antar provinsi. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan berpotensi menjadi strategi yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan meskipun diperlukan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang lebih kuat. Untuk collab-nya itu bisa dilihat di sini. Ini. Ya oke, berarti sudah bisa. Terus ini skalanya nasional tadi ya? Iya. Betul, Pak. Ya oke. Antar provinsi. Oke, berarti sama-sama ngurusi kemiskinan. Anda dari sisi pendidikan, ada yang kemiskinan dari sisi UMP, dari ini. Nah, silakan nanti sama-sama fokus itu. Tapi coba lihat sekalian, nanti tambahkan pada variabel yang sekarang dijadikan kebijakan terkait pendidikan. Salah satunya apa? Adanya sekolah rakyat kalau salah yaitu ya. Itu memang nanti potensial nggak akan menurunkan kemiskinan misalnya. Terus apalagi mungkin beasiswa untuk orang miskin. Jangan sampai seperti kejadian kemarin kan ada yang anak yang bunuh diri gara-gara nggak bisa beli buku itu. Berarti kan dia punya semangat sekolah tapi kemiskinan membuat dia nggak bisa sekolah misalnya. Nah nanti dengan model ekonometri kita bisa tarik-menarik kayak gitu. Tapi untuk sementara kita masih satu arah dulu. Dan nanti kita sampai pada masuk ke simultan model, nanti akan lebih menarik. Silakan Anda fokus di kemiskinan, tapi kaitannya dengan pendidikan ya. Jadi itu para pendidikan kan banyak dari mungkin apakah daerah itu mutu sekolahnya kayak apa, nanti kaitkan dengan apa. Silakan Anda nambahi referensi orang-orang yang sudah riset kemiskinan itu apa aja sih yang diurus. Karena ini jadi problem utama kita kan, ingin menekan kemiskinan, belum menemukan senjata ampuhnya apa sih yang dengan biaya seminimal mungkin bisa menekan kemiskinan, misalkan seperti itu. Karena kalau semua dengan yang biaya mahal kan kemungkinan nanti anggaran nggak ada misalnya. Tapi bagaimana caranya menekan kemiskinan ya? Karena nanti salah satunya saya harapkan mengukur ya. Kalau negara maju itu standar yang miskinnya berapa sih? Kan kita ingin target jadi negara maju kan. Nah ini salah satu yang coba jadi nanti motivasi Anda. Jadi ini yang kemiskinan berarti ada berapa? 3 tadi ya? Iya ya. Eronisa ini kemiskinan, terus apa tadi yang kemiskinan yang lainnya? Yang sopo tadi ya? Pokoknya yang kemiskinan silakan Anda diperdalam bagaimana ngitung kemiskinan itu, nanti berbagai sumber literatur tolong ditambah itu. Ya oke, untuk minggu ini saya kira sudah cukup. Minggu depan kita mungkin akan nambah beberapa peralatan statistiknya, tapi Anda boleh sekali lagi mendului kalau memang dibutuhkan ya, karena semua bukunya kan sudah saya taruh di Google Drive, juga Anda bisa nambah dari sumber-sumber lain itu. Oke, saya kira untuk hari ini kita akhiri. Sudah ada yang tanyakan? Oh ya, presensi mungkin siapa ada yang tadi masih terlewat enggak? Mungkin masih bisa enggak ini? Saya belum, Pak. Ya coba ini. Saya share screen dulu sebentar. Kalau yang sudah boleh keluar dulu nggak apa-apa. Ini yang belum presensi aja. Mana ini? Oke, coba Harun masih bisa nggak coba? Ya, yang lainnya yang belum presensi juga ini baru 7 ini ya yang presensi. 6 berarti. Bisa nggak, Harun? Saya bisa, Pak. Sebentar, Pak. Ya, oke. Berarti sudah semua ini ya? Belum, Pak. Sebentar. Saya oke. Harun belum. Harun belum. Ya oke, yang sudah boleh keluar dulu nggak apa-apa. Makasih, nanti Pak. Tetap nggak bisa ya, nanti saya ini saya entry karena sudah bisa ini, sudah. Ya, oke, sudah, Pak. berarti Terima kasih. sudah ya, cukup ya. Oke. Saya tutup.